Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Sholawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan dan uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin pada malam hari ini, Sabtu, tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 30 bulan April 2022 Masehi, akan menyampaikan laporan dan pengumuman. Yang pertama yang bertindak sebagai penceramah, Al-Ustadz Kiai Haji Ansori Yaakob MA. Imam Tarawih, Saudara Saiman. Pembaca sholawat, Bapak Ahmad. Yang kedua, laporan keuangan kegiatan Ramadan 1443 Hijriah sebagai berikut. Penerimaan sampai dengan tanggal 28 April 2022 sebesar Rp60.406.000. Penerimaan pada tanggal 29 April terdiri dari tromol Rp1.195.000, infak dan sodakoh Rp200.000, yatim piatu Rp800.000, renovasi Rp750.000. Total penerimaan sebesar Rp2.945.000. Total penerimaan sampai dengan saat ini sebesar Rp63.351.000. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Semoga segala yang diniatkan oleh para donatur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wa'fu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Ansori Yaakob MA dengan tema sikap Muslim melepas Ramadan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidi Sadat wa ala alihi wa sahbihi ka anjumiz zahirat amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Yayasan Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan rahmat dan keberkahannya. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah dan mengabdi sampai akhir hayat kita. Semoga kita termasuk ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ramadan sudah berakhir, tinggal detik-detik kita meninggalkan. Kira-kira Bapak Ibu, Ramadan sudah hampir berakhir begini. Bagaimana sikap kita? Senang apa sedih? Yang jujur. Senang apa sedih? Hebat. Sedih katanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andai kata umatku tahu apa yang terdapat dalam bulan Ramadan ini. Apa yang dimaksud dalam Ramadan? Ada rahmat Allah, ada ampunan Allah. Allah merdekakan kita dari api neraka. Kebaikan Allah lipat gandakan. Doa-doa semua mustajab. Nah, bulan yang seperti ini sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kira-kira kita seneng apa sedih? Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita merasa sedih luar biasa. Kenapa? Kita belum tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita ketemu atau tidak. Betul? Ada yang bisa menjamin Bapak Ibu, Ramadan yang akan datang kita masih hidup? Ada? Nggak ada. Dokter mana? Profesor dokter mana yang punya ilmu yang tinggi, yang mampu memastikan bahwa umur kita sampai tahun depan? Karena ternyata Bapak Ibu banyak orang-orang yang tahun lalu mereka berdoa, ya Allah, pertemukan kami kembali dengan Ramadan yang akan datang. Karena tahun lalu situasi kita umat Islam dalam kondisi COVID, sholat berjamaah ke masjid ngumpet-ngumpet, betul? Ada yang ngadain masjid, lampu dimatiin, pintu lewatnya lewat samping, betul? Di sini, alhamdulillah, oh bebas, hebat betul. Jadi terang-terangan Pak ya, Masya Allah. Jadi tahun lalu banyak saudara kita ini yang berdoa, tapi ternyata nggak sampai Ramadan sudah dipanggil Allah lebih dulu. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bahkan kadang-kadang tinggal sebulan Ramadan akan datang, dipanggil Allah. Bahkan kadang tinggal seminggu Ramadan, dipanggil Allah. Bahkan tinggal setengah hari mau masuk Ramadan, dipanggil Allah. Itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, faidha asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau di pagi hari ini ada kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Jangan nunggu entar sore. Bila pagi ini kita bisa bersedekah, bila pagi ini kita bisa berangkat ke Masjid Al-Muhajirin untuk salat subuh berjamaah, bila pagi ini kita bisa mendengarkan duduk di majelis ilmu dengan para ulama, para ustadz, para guru-guru kita, jangan tunggu entar sore. Tidak ada manusia yang tahu apa umur kita ini sampai entar sore. Makanya bapak-bapak, ini masih ada kesempatan luar biasa. Ramadan adalah bulan ampunan. Rugi betul kalau sampai orang tinggalin Ramadan, hatinya masih penuh dengan dosa. Kira-kira rugi enggak Bapak Ibu? Rugi enggak? Rugi luar biasa. Allah melalui nabinya jamin, akhir Ramadan itqun minan nar. Allah bebaskan dari api neraka. Bapak Ibu, kira-kira kita ini sudah terbebas dari azab api neraka atau belum? Sudah apa belum? Ramadan, kata Nabi, orang-orang yang beriman Allah bebaskan dari api neraka bukan 1-2 manusia, tapi jumlahnya cukup
banyak. Mudah-mudahan yang dibebaskan ini termasuk kita semua. Amin. Ya Rabbal. Ciri orang yang terbebas dari api neraka, Pak, hatinya bersih. Cintanya kepada Allah luar biasa. Selalu prioritaskan apa yang Allah perintahkan. Itu ciri hati kita ini bersih. Sehingga akhirnya orang-orang yang sudah terbebas dari api neraka, orang-orang seperti itu disebut kekasih Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk menjadi kekasih Allah enggak gampang. Pernah Nabi Ibrahim itu pangkatnya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad pangkatnya apa? Habibullah. Nabi Musa apa pangkatnya? Kalimullah. Nabi yang diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Wahai Nabi Ibrahim, dengan sebab apakah Allah menjadikan engkau khalilan sebagai kekasihnya? Karena apa? Tentu kita juga kepingin, Pak, jadi kekasih Allah daripada kekasih syaitan. Orang itu ada dua pilihan cuma, Pak. Enggak, kekasih Allah berarti kekasih. Kalau bukan kekasih syaitan berarti kekasih Allah. Makanya kita kepingin jadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim ketika ditanya li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan, dengan sebab apakah wahai Ibrahim engkau diangkat menjadi kekasih Allah? Beliau menjawab salasati asya. Aku diangkat menjadi kekasih Allah dengan sebab tiga hal. Yang pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Aku selalu mengedepankan perintah Allah daripada perintah urusan persoalan yang lain. Masya Allah. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim, Allah perintahkan sembelih anaknya, Pak. Ini perintah ringan apa berat? Nyembelih anak. Untuk menguji sampai di mana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nggak tanggung-tanggung. Disuruh sembelih anaknya. Kita disuruh mengorbankan sebagian waktu. Enteng apa berat? Kita disuruh mengorbankan harta sebagian kecil. Hanya 2,5%. Nggak sampai 5%. 2,5%. Kita diperintahkan Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang syukur dengan yang enggak syukur banyakan mana? Allah tegas menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali yang bersyukur. Makanya Nabi selalu berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sedikit itu, yaitu hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim walaupun nyembelih anak itu berat luar biasa. Ini perintah Allah. Kalau hitung-hitungan seneng sama anak, semua orang cinta sama anak, betul. Apalagi Nabi Ibrahim mendambakan lahirnya anak ini. Sudah berpuluh-puluh tahun rumah tangga enggak kunjung datang anak. Maka ketika anak sudah diberikan Allah, disuruh sembelih. Lagi sedang cinta-cintanya. Tetapi apa? Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Dan Nabi Ibrahim ini tidak termasuk seorang Nabi yang memiliki sifat yang masak bodoh kepada orang lain. Perintah ini disampaikan kepada anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk. Sesungguhnya aku mimpi Allah perintahkan aku menyembelih engkau. Fandur madza tara, gimana nak pendapatmu? Bapak Ibu, Masya Allah, anak masih muda belia, kurang lebih menurut riwayat 12 tahun itu anak.
lagi sedang seneng-senengnya dipandang. 12 tahun, anak ditanya, wahai anakku, Nabi Ismail, aku disuruh Allah untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Kalau pertanyaan ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita sampaikan kepada anak kita, kira-kira jawab anak kita apa? Wah, bapak udah stres kali ini. Masa anak mau disembelih? Tapi Nabi Ismail yang sudah mendapatkan pendidikan langsung dari ayah andanya Nabi Ibrahim, keimanan, ketakwaan, usia masih muda belia, apa jawabannya? Jawabannya tegas. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayah, kalau betul itu perintah Allah, prioritaskanlah, laksanakanlah. Masya Allah, Pak. Nggak mengira Nabi Ibrahim mendengar jawaban anaknya kayak begitu. Kerjakanlah, wahai ayah, apa yang Allah perintahkan. Satajiduni, engkau akan mendapati aku putramu Ismail ini minas sabirin, anak yang sabar menjalankan perintah Allah. Masya Allah, ini pantas Nabi Ibrahim dijadikan sebagai kekasih Allah. Bapak Ibu, kadang kita sering dengar ketika orang lagi sedang sibuk kerja, azan duhur berkumandang, manusia berbeda-beda, ada yang punya prinsip, tanggung, bentar lagi selesaikan kerjaan. Ada nggak yang begitu? Ada juga antar lagi lah. Bahkan kadang-kadang nggak sibuk, nggak ngapa-ngapain, lagi sedang duduk-duduk, azan dikumandangkan, ini artinya perintah Allah datang. Kadang-kadang kita sulit sekali untuk memprioritaskan bagaimana kita mau jadi kekasih Allah. Kapan kita mau jadi kekasih Allah? Tetapi saya melihat jamaah Masjid Al-Muhajirin kayaknya insya Allah jadi kekasih Allah semua. Akhir Ramadan seperti ini sudah mulai lelah, lesu, loyo, betul. Sebagian sudah pada pulang, mudik, jalanan macet. Alhamdulillah Bapak Ibu masih tetap istiqamah memakmurkan Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan ini wujud tanda kita selalu prioritaskan perintah Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu bi. Aku nggak pernah sedih apa yang sudah dijamin Allah. Nabi Ibrahim nggak pernah takut, Pak. Nggak pernah takut miskin, nggak pernah takut nanti apa yang akan dimakan minggu depan, bulan depan. Nggak pernah mikirin barang-barang naik, nggak jadi persoalan. Karena apa? Semua sudah dijamin dan diatur oleh. Jadi apa yang terjadi semua Allah sudah atur. Kita manusia mau marah seperti apapun, kalau sudah aturan Allah, nggak ada yang bisa ngerubah. Makanya Nabi Ibrahim ini Masya Allah, bagaimana hatinya begitu bersih dan suci terhadap Allah, luar biasa, terhadap sesemua manusia. Nabi Ibrahim, Pak, kalau datang tamu, menghormatinya luar biasa. Bahkan Nabi Ibrahim nggak pernah mau menikmati makanan kalau nggak bersama orang lain. Satu saat Nabi Ibrahim cari teman diajak makan sampai jalan 1 kilo, Pak. Masya Allah. Kalau kita sekarang kepingin makan bareng, tinggal cari nomor Ustadz Ansori, nomor berapa HP-nya ya? Ini mau makan siang, ada di mana beliau? Telepon Ustadz, ada di mana? Oh, saya ada di sini. Ada waktu, ada apa Pak? Saya mau ajak makan, insya Allah saya datang. Masya Allah, ya kan? Tapi sampai hari ini jamaah Masjid Al-Muhajirin belum pernah ada yang ngundang begitu. Teleponnya belum punya katanya. Teleponnya ada sama beliau ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, yang terakhir, wa ufawwidhu amri ilallah. Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita bisa. Kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Manusia wajib ikhtiar. Iya. Pengen masuk surga, salat 5 waktu, sedekah, infak, zakat. Akhir Ramadan, keluarkan zakat fitrah, zakat mal.
insya Allah diterima oleh Allah. Tetapi ada hal yang lebih penting, pasrahkan semua apa yang kita lakukan kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika saat mau dibakar di api unggun, Pak, datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk menyelamatkan engkau, api unggun sudah menyala begitu. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Jibril, kembalilah kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, aku nggak perlu pertolongan siapapun, termasuk engkau wahai Jibril. Kembalilah kepada Allah. Allah tahu kalau Allah redha hari ini aku dibakar, aku redha. Yang penting Allah redha. Begitu dilemparkan di api, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Api yang sifatnya panas menjadi adem. Allah perintahkan malaikat Jibril, bawa makanan, bawa minuman, antarkan kekasihku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar di api, disediakan kursi dan meja penuh dengan makanan. Mudah-mudahan kita semua menjadi kekasih Allah. Akhir Ramadan Allah merdekakan kita dari api neraka. Mudah-mudahan 11 bulan yang akan kita lalui, kita bawa kapal yang kuat, iman Islam kita jadi kendaraan yang hebat dan kokoh. Insya Allah gelombang kehidupan dunia ini seperti apapun selamat sampai akhir tujuan, kembali kepada Allah, husnul khatimah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.